Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan media pembelajaran dengan materi kubus dan balok. Semoga pada video kali ini sangat bermanfaat ya buat adik-adik yang sedang mempelajari materi ini. Langsung saja, yang pertama kita klik menu, lalu akan muncul tampilan profil, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, dan soal. Yang pertama, kita kenalan dulu yuk. Nama kakak Fadila Putri Almaida, NIM 19021010107. Dan ini teman kakak namanya Karina Cindy Cahya Dewi dengan NIM 190210101. Salam kenal ya adik-adik. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Ada 4 KI yang akan kita bahas. Yang pertama, KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam kurung toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan keadaan tampak mata. Yang terakhir KI 4, yaitu mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. Ada 2 kompetensi dasar yang akan dibahas. 3.1, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, dalam hal ini kubus dan balok. Dan 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, dalam hal ini kubus dan balok. Selanjutnya adalah indikator. Indikator ini adalah apa aja sih yang kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan balok. Yang kedua, mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok. Yang ketiga, menentukan rumus permukaan kubus dan balok. Dan yang terakhir, menentukan rumus volume kubus dan balok. Selanjutnya adalah materi. Nah, ini ada materi kubus dan balok. Yang pertama akan kita bahas adalah kubus terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh gambar kubus. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Nah, apa sih itu kubus? Jadi adik-adik, kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Lalu unsur-unsurnya apa aja? Ada 6 unsur pada kubus. Yang pertama itu ada bidang sisi, yang kedua rusuk, yang ketiga titik sudut, yang keempat diagonal bidang, yang kelima diagonal ruang, dan yang terakhir ada bidang diagonal. Lalu apa sih bedanya diagonal bidang, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal? Nanti ya kita bahas. Yang pertama dulu kita bahas bidang sisi. Bidang sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Ada 6 bidang sisi pada kubus. Yang pertama ABCD, kemudian BCGF, kemudian EFGH, kemudian DCGH, kemudian ABFE, dan yang terakhir ADHE. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu rusuk. Ada 12 rusuk pada kubus ini. Rusuk ini dijelaskan pada yang berwarna kuning ini. Ada rusuk AB, BC, CD, AD, AE, FG, GH, EH, AE, BC, CG, dan DH. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut ini ada 8 pada kubus. Ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Unsur yang selanjutnya adalah diagonal bidang. Apa sih diagonal bidang itu? Diagonal bidang itu adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Ada 12 diagonal bidang. Contohnya ada AF, terus kemudian ada BF.
AF dan BF adalah diagonal bidang dari sisi ABFE. Kemudian ada BG dan CF, ini adalah diagonal bidang dari sisi BCGF, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Ada 4 diagonal ruang. Ada AG berbentuk garis ya diagonal ruangnya, ada BH, ada CE, dan ada DF. Nah, selanjutnya adalah bidang diagonal. Ada bidang diagonal itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Ada 6 diagonal bidang, ada 6 bidang diagonal, dan diagonal itu berbentuk bidang ya adik-adik. Nah, ini ada bidang diagonal ACGE, kemudian ada ABGF, ada BDHF, ada ABGH, ada BCHE, dan yang terakhir ada BCFE. Nah, itu tadi unsur-unsurnya. Kemudian bagaimana sih cara membuat kubus itu? Nah, di sini ada jaring-jaring kubus. Untuk membuat kubus, kita harus membuat jaring-jaring kubus terlebih dahulu, atau bisa dibilang kerangka kubus terlebih dahulu. Di sini kita gunakan sisi alas dan sisi atas itu berwarna hijau. Nah, ini sisi atas, ini akan menjadi sisi alas, dan yang berwarna ungu ini akan menjadi sisi samping. Nah, jika ini jaring-jaring ini akan dilipat, maka akan menghasilkan sebuah kubus seperti gambar ini. Selanjutnya adalah volume. Nah, rumus volume itu pada umumnya adalah luas alas dikali tinggi. Karena seperti pada definisi tadi, di mana bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Nah, rumus dari luas bujur sangkar sendiri adalah sisi kali sisi. Jadi, rumus kubus dan tinggi dari kubus sendiri adalah sepanjang sisi. Jadi, volume dari kubus rumusnya sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Dan yang terakhir adalah luas permukaan. Luas permukaan dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh luas permukaan bangun ruang tersebut. Nah, bangun ruang kubus ini sisinya kan berupa persegi, dan rumus luasnya itu sisi kali sisi. Lalu jumlah dari persegi pada kubus itu ada 6. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, itu tadi materi dari kubus ya adik-adik. Kita lanjutkan ya adik-adik. Yang kedua yaitu balok. Nah, di sini terlihat gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita lihat definition atau pengertian. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Kemudian kita lihat elemen atau unsur-unsur. Kita klik. Nah, elemen balok atau unsur-unsur balok ada 6. Yang pertama ada bidang sisi, ada rusuk, ada titik sudut, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, dan ada bidang diagonal. Kita klik yang pertama yaitu bidang sisi. Bidang sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Bidang sisi pada balok ada 6. Yang pertama ada ABCD, ada EFGH, ada ABFE, ada BCGF, ada DCGH, dan yang terakhir ada ADHE. Kemudian kita lanjutkan ke rusuk. Nah, ada 12 rusuk yang terdapat pada balok, yaitu ada AB, BC, CD, DA. Kemudian ada EF, FG, GH, dan HE. Lalu ada AE, BF, CG, dan yang terakhir ada DH.
Kemudian kita lanjutkan ke titik sudut. Ada 8 titik sudut yang terdapat pada balok, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ingat, ada 8 titik sudut ya adik-adik. Kemudian yang keempat ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Ada 12 diagonal bidang ya adik-adik. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita lanjutkan ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Diagonal ruang pada balok itu ada 4. Yang pertama ada AG, ada BH, ada CE, ada DF. Kemudian kita lanjutkan ke bidang diagonal. Nah, bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Bidang diagonal pada balok ada 6 ya adik-adik. Yang pertama ada ACGE, ada BDHF, ada BCHE, ada ADGF, ada ABGH, yang terakhir ada DCFE. Kemudian kita lanjutkan ke net atau jaring-jaring. Nah, seperti ini ya bentuk jaring-jaringnya balok. Kemudian kita lanjutkan ke volume. Nah, diingat ya rumusnya adik-adik. Rumus volume balok yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya yaitu P kali L, kemudian tingginya yaitu T. Kita lanjutkan ke surface area atau luas permukaan. Nah, diingat ya adik-adik, rumus luas permukaan balok yaitu P dikali L, kemudian ditambah ya yang bagian atasnya P kali L, kemudian ditambah L kali T yang bagian sebelah kanan, ditambah lagi L kali T sebelah kiri, ditambah T kali P bagian depan, kemudian ditambah T kali P bagian belakang. Kemudian bisa juga ditulis 2 kali P kali L ditambah L kali T ditambah T kali P. Kemudian kita lanjutkan ke soalnya ya adik-adik. Nah, are you ready? Kita klik go. Soal yang pertama, seorang guru matematika ingin membuat kerangka kubus dengan panjang sisi 30 cm.
Jika ia memiliki 1,8 meter kawat, berapa panjang kubus yang dapat dibuatnya? Jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu seorang pembeli bensin membawa sebuah balok berukuran 100 cm dikali 50 cm dikali 80 cm. Berarti panjangnya 100 cm dengan lebar 50 cm dan tinggi 80 cm. Ia berencana membeli bensin setengah dari balok tersebut. Nah, berapakah volume bensin yang akan dibeli? Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Demikian yang dapat kakak-kakak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.